Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanessa Belva Sandri dengan NPM 2024 10 515147. Saya dari kelompok 1. Terima kasih semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Sita Mediarni dari kelompok 1 dengan nomor NPM 2025 1051 5028. Halo semua, perkenalkan nama saya Farisha Darsa Malika, saya dari kelompok 1 dengan NPM 2025 1051 517. Perkenalkan, nama saya Stefani dari kelompok 1. Halo guys, perkenalkan nama aku Danisa Putri Ayudena Ricci dari kelompok 1, nomor MPM-nya 2025 105 150 22. Teori behavioristik klasik, yaitu teori belajar behavioristik klasik adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pengamatan perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Teori ini berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Definisi menurut para ahli, Gage dan Berliner menegaskan bahwa teori behavioristik menilai seseorang telah belajar apabila terlihat adanya perubahan perilaku nyata. John B. Watson menolak adanya peran pikiran atau emosi dalam belajar dan berpendapat bahwa semua perilaku dapat dibentuk melalui pembiasaan. Mimi Jelita DDK menambahkan bahwa teori ini menekankan pengaruh lingkungan eksternal terhadap pembentukan perilaku. Prinsip dasar teori behavioristik, pembelajaran efektif terjadi bila stimulus respon diperkuat secara konsisten. Yang pertama ada stimulus respon atau SR, dasar pembelajaran. Yang kedua ada reinforcement atau penguatan memperkuat perilaku. Yang ketiga ada pembiasaan atau conditioning, perilaku dapat dipelajari. Yang keempat ada pengukuran objektif atau hasil belajar harus tampak. Di slide ini kita akan membahas beberapa tokoh dari teori behavioristik klasik. Behaviorisme sendiri telah berkembang melalui beberapa tokoh utama, diantaranya ada Ivan Pavlov, Edward N. Thorndike, John B. Watson, dan B.F. Skinner, yang masing-masing memperkenalkan konsep conditioning klasik atau operan serta hukum-hukum belajar. Di slide ini, kita membahas tokoh Ivan Pavlov, penemu teori klasikal conditioning. Pavlov sendiri awalnya meneliti tentang sistem pencernaan anjing, tapi secara tidak sengaja beliau menemukan bahwa anjing mengeluarkan air liur bukan cuma karena makanan aja, tapi juga karena mendengar suara bel yang biasa dikaitkan dengan makanan. Dari eksperimen ini, Pavlov menjelaskan kalau perilaku bisa terbentuk melalui hubungan antara stimulus dan respon. Nah, di sini ada 3 konsep penting. Yang pertama itu ada unconditional stimulus, biasa disingkat US, yaitu rangsangan alami seperti makanan yang langsung memunculkan reaksi. Kedua, ada conditional stimulus yang biasa disingkat CS, yaitu rangsangan baru, misalnya suara bel yang awalnya netral tapi jadi memunculkan respon setelah sering dikaitkan dengan makanan. Ketiga, ada conditioned response yang biasa disingkat CR, yaitu reaksi yang sudah terbentuk karena kebiasaan. Misalnya, air liur anjing yang keluar setiap kali mendengar bel walaupun tidak ada makanan. Jadi, dari sini Pavlov menunjukkan bahwa perilaku bisa dipelajari lewat proses pembiasaan. Kalau Thorndike, dia terkenal dengan teori connectionism atau trial and error. Dalam eksperimennya, Thorndike menggunakan seekor kucing yang dimasukkan ke dalam kotak puzzle. Kucing itu harus mencoba berbagai cara sampai akhirnya dia menemukan tuas yang bisa membukanya dan mendapatkan makanan. Setelah beberapa kali percobaan, kucing jadi lebih cepat menemukan cara keluar. Ini menunjukkan bahwa belajar terjadi lewat percobaan dan pengalaman. Nah, Thorndike juga membuat 3 hukum utama. Yang pertama itu ada law of effect, yaitu perilaku yang menghasilkan kepuasan akan cenderung diulangi lagi. Kedua ada law of exercise, yaitu makin sering suatu perilaku dilakukan, makin kuat pula hubungan antara stimulus dan responnya.
Yang ketiga ada law of readiness, artinya seseorang akan lebih mudah belajar kalau dia siap secara mental dan fisik. Jadi, dari teori ini bisa disimpulkan bahwa latihan, pengalaman, dan kesiapan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada John Brodus Watson, adalah seorang psikolog Amerika terkemuka yang dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme. Lahir dari keluarga religius yang taat, ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Furman dan kemudian di Universitas Chicago, tempat ia meraih gelar doktor di usia muda. Karir Watson sebagai pendidik dimulai di Universitas Chicago, dan ia kemudian menjadi profesor di Universitas Johns Hopkins. Pada tahun 1913, ia menerbitkan sebuah makalah penting berjudul Psychology as the Behaviorists View It, yang menganjurkan studi perilaku yang dapat diamati, alih-alih teknik introspeksi dan konsep metalistik. Eksperimennya yang terkenal, Little Albert, menunjukkan bagaimana fobia dapat dikondisikan, mendukung pandangannya bahwa perilaku sebagian besar dibentuk oleh faktor lingkungan alih-alih genetika. Watson mengembangkan teori Pavlov dan memperluasnya pada manusia. Dalam eksperimen Little Albert, Watson menunjukkan bahwa rasa takut dapat dipelajari dengan mengaitkan suara keras stimulus dengan hewan atau objek netral. Akibatnya Albert belajar takut pada hewan tersebut. Watson menyimpulkan bahwa semua emosi dan perilaku manusia dapat dibentuk melalui pengkondisian lingkungan. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya pembiasaan dan kontrol perilaku John B. Watson. Burrhus Frederick Skinner adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal karena pengaruhnya terhadap behaviorisme. Dalam survei psikolog tahun 2002, ia dinobatkan sebagai psikolog paling berpengaruh di abad ke-20. Skinner sendiri menyebut filsafatnya sebagai behaviorisme radikal. Ia berpendapat bahwa konsep kehendak bebas hanyalah ilusi, dan sebaliknya, meyakini bahwa semua tindakan manusia merupakan hasil langsung dari pengkondisian. Pengaruh B.F. Skinner terhadap psikologi, pendidikan, dan kesehatan mental tidak diragukan lagi. Karyanya memainkan peran penting dalam dominasi behaviorisme selama paruh pertama abad ke-20, dan teorinya terus memengaruhi berbagai bidang termasuk pendidikan, psikoterapi, pembelajaran anak usia dini, pengasuhan anak, pelatihan anjing, dan pelatihan karyawan. Skinner melanjutkan behaviorisme dengan memperkenalkan teori operant conditioning. Ia menunjukkan bahwa perilaku dapat dikontrol melalui konsekuensi. Tikus dalam kotak Skinner belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan atau hadiah. Skinner membagi penguatan menjadi dua, positive reinforcement, hadiah, dan negative reinforcement, menghindari hal tidak menyenangkan. Jika perilaku salah dapat ditekan dengan hukuman. Prinsip Skinner ini menjadi dasar bagi sistem reward dan punishment di sekolah. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan behavioristik. Yang pertama, perubahan dapat terjadi apabila individu memperoleh bantuan atau bimbingan untuk membuat perubahan. Yang kedua, perubahan cenderung terjadi apabila orang-orang yang dihargai memperlakukan individu dengan cara yang baru atau berbeda, kreatif dan tidak monoton. Dan yang ketiga, apabila ada motivasi yang kuat dari pihak individu sendiri untuk membuat perubahan. Penerapan dalam pembelajaran. Dalam pendidikan, teori behavioristik diterapkan melalui pemberian stimulus yang tepat oleh guru, seperti latihan soal, pertanyaan, atau penghargaan. Ketika siswa menunjukkan perilaku positif, guru memberi reinforcement agar perilaku tersebut berulang.
Pendekatan ini efektif untuk mengajarkan keterampilan dasar, menanamkan kebiasaan belajar, serta membangun disiplin di kelas. Namun, guru perlu seimbang antara penguatan positif dan negatif agar tidak menimbulkan tekanan pada siswa. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori ini terletak pada kemampuannya menghasilkan perilaku yang bisa diamati dan diukur secara nyata, sehingga cocok untuk keterampilan dasar dan penguasaan rutinitas. Namun, teori ini mengabaikan aspek emosional dan kognitif siswa. Karena pembelajaran lebih bersifat mekanis, siswa bisa menjadi pasif dan kurang kreatif. Oleh karena itu, behavioristik perlu dikombinasikan dengan teori lain seperti kognitivisme dan konstruktivisme agar pembelajaran lebih menyeluruh. Teori behavioristik klasik menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang tampak dan terukur. 4 tokohnya, Pavlov, Watson, Thorndike, dan Skinner menjadi landasan kuat bagi perkembangan teori pembelajaran modern. Meskipun teori ini dianggap terlalu mekanistik, prinsip stimulus, respon, dan penguatan masih relevan, terutama dalam membentuk kedisiplinan, kebiasaan positif, dan keterampilan dasar siswa di era sekarang.